That was our approach. And often when we adopt that principle, we're not always in line with the approach of the national health policy, especially with the Ministry of Health. Kalau pintar mengatur kata-kata ya seperti itu. biar masyarakat tahu loh, mana yang benar, mana yang nggak benar, gitu aja. Menurut saya sih Pak Anies kurang fokus ya Mbak dalam melaksanakan ini loh. Something must have gone wrong, and we're in a situation in which on the one hand there is a problem, on the other hand the Ministry of Health were trying to isolate this problem and say, this is not a big deal. Kementerian Kesehatan memberikan DKI Jakarta nilai E dalam pengendalian pandemi COVID-19. DKI Jakarta merupakan provinsi yang mendapatkan nilai paling buruk se-Indonesia dalam penanganan COVID-19. Waduh, pembohongan publiknya sangat luar biasa. Biar masyarakat tahu loh, mana yang benar, mana yang nggak benar, gitu aja. Demi menciptakan citra diri, Anies Baswedan berikan statement buruk kepada pemerintah pusat. That was the time that we decide we will create our own policies. Often we are not always in line with the approach of the national health policy. Something must have been wrong. Something must have been wrong. Presiden Joko Widodo menyinggung soal penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Menurut Jokowi, Indonesia mampu menangani pandemi COVID-19 dengan baik. Tanyakan di negara lain, ada nggak penanganan setotal kita? Kita ini betul-betul total football saat itu. Untang-panting semuanya lari ke sana kemari karena kita memang ingin COVID bisa kita selesaikan. Tadi ada beberapa daerah yang mengalami yang masuk kategori D dan ada yang masuk kategori E seperti Jakarta dan ada yang masuk kategori E seperti Jakarta. Jakarta yang berstatus sebagai ibu kota tidak lantas menjadi nomor 1 dalam penanganan COVID-19 secara nasional. Dan T. Saxono memberikan penilaian terendah untuk Pemprov DKI Jakarta dalam kualitas penanganan COVID-19. Seperti di Jakarta, laporan terakhir yang saya terima, angka positivity rate-nya melonjak dari 4 sampai 5, sekarang sudah 10,5%. Penanganan COVID-19 di Indonesia diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena mampu menurunkan angka kasus hingga minus 58% dalam kurun waktu 2 minggu. Dan juga dari data dari Niki Recovery Index, Indonesia terbaik di antara ASEAN, nomor 54, dan negara ASEAN lain, misalnya Singapura di 70, Malaysia 102, dan Thailand di 109. Dirjen WHO juga menyampaikan Indonesia adalah salah satu dari best achievement kalau diperbandingkan dengan rata-rata achievement yang dicapai oleh negara-negara dunia. Kalau kita lihat dari Institut Louis Australia, di Asia nomor 1 Indonesia. Anies kembali berbohong, kali ini pada audiens Universitas Australia International soal penanganan COVID-19. Larry, warga Australia, bertanya soal penanganan COVID di Jakarta, lalu dijawab Anies dengan kebohongan yang bikin merinding. Anies bohong soal COVID yang berawal dari pengakuannya jika dia sebenarnya tahu lebih awal soal ancaman COVID di dunia. Dulu awal Januari 2020, kata Anies ikut pertemuan International Mayor Association atau IMA diunggah di banyak channel YouTube. Banyak wali kota mengeluh soal COVID. Saya dengar lebih dulu dan saya pelajari, kata Anies mulai berbohong. Peluang pertemuan Anies lekas membentuk gugus tugas. Kami lebih dulu buat gugus tugas COVID dari pemerintah pusat, ujarnya dengan bangga. Saya undang imigrasi, intelijen, dan biro perjalanan. Kita rapat dan evaluasi berapa banyak orang Cina yang datang antara Januari dan Februari 2020, ujarnya. Hasil rapat saya laporkan ke Menteri Kesehatan. Responnya selalu negatif, mereka tidak percaya kasus COVID, kata Anies. Bohongnya makin jadi. Pada audien, Anies ingat membangun narasi pemerintah Jokowi sesungguhnya gagal menangani COVID. Dia mengatakan antara tahun 2018 hingga 2019, kami memakamkan 2.700 jenazah tiap bulan, ujarnya. Kebohongan Anies Baswedan sudah mirip sakit jiwa, padahal dia mengaku paling awal tahu ancaman COVID sejak Januari 2020 saat pertemuan Mayor Association. Dari sana dia mulai berbohong soal antisipasi, gugus tugas, rapat imigrasi, intelijen, dan lainnya. Lalu muncul pernyataan antara 2018-2019 sebanyak 2.700 orang tiap bulan dimakamkan Pemprov DKI. Bukan hanya itu saja, di hadapan para akademisi Universitas Australia International, Anies juga bercerita bahwa pemerintah pusat dinilai buruk tangani COVID-19. Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan sudah buka-bukaan soal kinerja pemerintah pusat dalam menangani pandemi COVID-19.
Hal itu Anies sampaikan di hadapan akademisi Universitas Australia International pada Selasa lalu. Dia bercerita bagaimana pengalamannya menangani COVID-19 saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ketika itu menurut Anies, Pemprov DKI kerap berbeda pendapat dengan pemerintah pusat dalam penanganan COVID. Lihat saja cara respon Menteri Kesehatan, selalu negatif pada kami Pemprov DKI, ujar Anies. Kami tidak sejalan dengan pemerintah pusat cara menangani COVID, khususnya Menteri Kesehatan, tambahnya. Anies bercerita saat Pemprov DKI memberikan hasil evaluasi dan penelitian pada Menteri Kesehatan, tetapi pihak Kemenkes meresponnya dengan negatif. Satu contoh, kami kirim sampel dari pasien COVID di Jakarta pada Menteri Kesehatan, tapi kami tidak pernah diberitahu hasilnya, ujarnya. Kami tidak pernah dapat respon baik dari Menteri Kesehatan, karena itu saya melakukan pendekatan berbeda, yaitu menjaga kepercayaan warga Jakarta, tandas Anies. Diketahui bahwa Anies Baswedan memang sedang berada di Australia pada pekan ini. Ia melangsungkan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan Gubernur Reserve Bank Philip Lowe. Anies juga menemui WNI yang berada di Australia. Rupanya, Anies Baswedan bukan kali ini saja memberikan statement buruk pada pemerintah pusat di luar negeri. Dikutip dari fifa.co.id, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga pernah mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat yang menurutnya tidak konsisten terkait operasional bus antar kota dan antar provinsi atau AKAP dari ibu kota. Menurut Anies yang juga mantan Mendikbud ini, kebijakan tidak konsisten itu dikhawatirkan bisa memperparah penyebaran virus corona dari Jakarta ke daerah-daerah lain di Indonesia. Contohnya pada 30 Maret 2020, kami hendak menutup terminal bus AKAP. Pemda DKI yang melakukannya, sayangnya kebijakan itu dibatalkan oleh pemerintah pusat. Ujar Anies dalam wawancara dengan media Australia, dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta pada Senin 11 Mei 2020. Anies menyampaikan baru pada Kamis 23 April 2020 pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik untuk mencegah penularan corona. Namun pada Rabu 6 Mei 2020 ada relaksasi atas aturan yang baru diberlakukan. Pada 23 April 2020 mereka menerapkan kebijakan yang sama yang sempat hendak diterapkan DKI. Tapi saya dengar ada relaksasi aturan lagi, ujar Anies Baswedan. Anies juga mengemukakan karena sudah tidak bisa mencegah mudik atau pulang kampung dari Jakarta, DKI berinisiatif akan membatasi arus balik ke Jakarta. Aturan yang menentukan hal itu masih disusun dan akan segera berlaku sebelum Idul Fitri saat itu. Jadi yang akan kami lakukan sekarang di Jakarta adalah kami akan membatasi masyarakat masuk ke Jakarta setelah mudik. Aturan akan berlaku ke masyarakat yang hendak pulang di akhir Mei, ujar Anies Baswedan. Dikutip katadata.com, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga pernah mengkritisi cara pemerintah pusat dalam menangani pandemi virus corona. Mulai dari pengawasan virus corona sampai dengan inkonsistensi kebijakan pemerintah pusat terkait pandemi. Seluruh kritik tersebut disampaikan Anies dalam wawancara The Sydney Morning Herald, sebuah media massa berbasis di Australia. Beritanya terbit pada 7 Mei dengan judul "Tak diperbolehkan melakukan pengetesan, Gubernur Jakarta melakukan pelacakan COVID-19". Anies mengaku telah berinisiatif melacak penyebaran virus corona lewat pengetesan massal di DKI Jakarta pada 6 Januari. Namun kebijakan tersebut tidak direstui pemerintah pusat menurutnya, walhasil pengidap COVID-19 di ibu kota pun tidak bisa diketahui saat itu. Padahal klaimnya angka penderita penyakit yang saat itu masih disebut sebagai pneumonia Wuhan di Jakarta meningkat. Secara khusus, Anies Baswedan pun mengatakan frustasi dengan Kementerian Kesehatan yang dinilainya lamban menangani corona. Ia mengaku sampai harus mendorong kebijakan pembatasan interaksi agar Kemenkes merespon bahaya corona. Hal inilah yang dikeluhkan Anies dalam kesempatan tersebut adalah pemerintah pusat yang menghimbau masyarakat tidak percaya dengan data corona keluaran DKI Jakarta. Salah satunya perihal peningkatan angka pemakaman di Jakarta yang dikatakan pemerintah pusat belum tentu karena corona. DKI Jakarta memang jadi sorotan terkait penyebaran corona. Wilayah tersebut menjadi epicentrum utama penyebaran sejak 2 pasien awal diumumkan pada 2 Maret oleh Jokowi saat itu. Hingga 11 Mei 2020 tercatat 5.276 kasus positif dengan rincian 441 orang meninggal dunia dan juga 812 dinyatakan sembuh.